Belakangan ini terlihat sekali perubahan sikap dan perilaku Maryam. Rukayah sering melihat Maryam melamun dan tersenyum-senyum sendiri. Tatapan matanya terkadang kosong. Maryam seperti orang yang kehilangan konsentrasinya. Seperti yang terjadi hari ini, cuaca di luar masih hujan, tapi Maryam sudah duduk melamun menantikan kekasihnya yang belum juga datang. Sebagai pengisi waktu luang, ia membaca roman. Meski sedang membaca, namun pikirannya melanglang entah kemana. Sebentar-bentar dia berhenti membaca seolah buku yang dihadapinya dipenuhi oleh wajah Yusuf. Rukayah telah lama memperhatikan cara Maryam membaca. Geli hatinya melihat sikap Maryam. Rukayah coba menyertakan Tini dalam upayanya menggoda Maryam. Beberapa kali lengan Tini disentuh agar Tini menengok ke arah Maryam yang melamun menghadapi buku. Sayangnya, Tini sedang sibuk dengan bacaannya sehingga kurang tertarik dengan apa yang sedang diupayakan oleh Rukayah. Sangat kebetulan sekali sebuah mobil berhenti di depan rumah. Rukayah keluar ke beranda rumah untuk melihat siapa yang datang. Ternyata yang turun dari mobil itu ialah Zuriyah, sahabatnya Maryam. Ketika itu, teringatlah ia pada sebuah rencana untuk menggoda Maryam. Maryam, Maryam, itu dia datang. Maaf. Kamu jago sekali, Ru. Jago sekali kau menipuku. Jangan marah, Maryam. Maafkan atas gurauanku yang berlebihan. Bukan maksudku untuk menyakiti hatimu. Redalah. Kau selalu saja mengganggu. Kau tidak tahu bagaimana perasaan saya. Tidak. Saya tidak akan mengganggumu lagi. Saya menyesal. Maafkanlah. Hei Maryam, kenapa kau sebodoh ini? Ru hanya bercanda. Kau tahu? Hanya sebatas itu saja kau sudah menangis. Kau itu bukan anak kecil lagi. Tini, sebagai seorang kakak, seharusnya kamu mendukung Maryam, bukan malah sebaliknya. Iya, kakak tidak tahu bagaimana perasaanku, bagaimana iba hatiku. Jelas aku tahu, karena aku tahu, itulah aku ingin memberikanmu sedikit nasihat. Kau itu terlalu menuruti perasaanmu. Hal itu berbahaya untuk dirimu. Tahu apa kamu soal cinta? Jangan soal menasihati Maryam. Kamu saja sudah gagal menjalin cinta dengan kekasihmu. Tetapi cinta yang berlebihan itu tidak ditakar dan tidak tahu batasannya. Seperti Maryam inilah, perempuan itu menjadi permainan laki-laki. Mereka melihat perempuan itu terlalu bergantung pada mereka, dan mereka menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan keuntungannya. Kau tahu? Terus, mau bakal aku berbohong, pura-pura tidak cinta kepada Yusuf. Bukan begitu yang kumaksud, Maryam. Kukatakan bahwa cintamu yang membabi buta itu bisa merendahkan martabatmu. Bahwa kau sering mengatakan bahwa kau tidak dapat hidup tanpanya, bahwa kau sangat bergantung padanya. Itu dapat merendahkan martabatmu dalam perkawinan. Bukankah hakikatnya perempuan itu bergantung kepada laki-laki? Zur, sebaiknya kau diam saja. Biarkan ini menjadi urusanku dengan adikku. Kau jangan ikut campur, hanya membuat keadaan semakin runyam. Alah, kakak terlalu hendak mengatur-ngatur orang. Aku cinta kepadanya. Biarkan aku mati daripada harus berpisah dengannya. Semua akan aku lakukan baginya. Aku siap jadi bunaknya. Aku mencintainya dan aku percaya kepada Yusuf. Kau rupanya tidak dapat diajak bicara lagi ya, Maryam. Semenjak kau kenal Yusuf itu, ternyata otakmu itu sudah tidak ada lagi. Kau tidak dapat menimbang baik dan buruknya. Biarkan katamu, aku tidak berotak lagi.
Aku cinta kepadanya, dia cinta kepadaku. Aku ingin menyerahkan semua nasibku di tangannya. Demikian kata hatiku. Biarkan katamu, aku tidak berotak lagi. Aku tidak perlu nasihatmu. Cinta kakak barangkali cinta perdagangan. Baik dan buruk ditimbang sampai sendiri jelas. Tidak mau rugi barang sedikit. Wajar saja pertunanganmu dengan Hambali kemarin putus. Tutup mulutmu yang macam itu, Dik. Nanti kurang kalau tidak bisa diam. Kakak tidak perlu mencampuri urusanku lagi. Aku tidak butuh nasihatmu. Sudahlah, Dik. Tenangkan hatimu. Nanti didengar ibu tidakkah malu? Melalui drama yang kami mainkan, kami belajar bahwa komunikasi interpersonal bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang memahami emosi, empati, dan dampak dari ucapan atau tindakan terhadap orang lain. Kisah Maryam, Ruqayyah, Tini, dan Zuriyah menggambarkan bagaimana perasaan cinta yang mendalam dapat mempengaruhi cara seorang berpikir dan bertindak, serta bagaimana reaksi dari lingkungan sekitar dapat memperkuat atau justru memperkeruh keadaan. Kami menyadari pentingnya keseimbangan dalam berkomunikasi, khususnya dalam menghadapi situasi emosional. Gurauan yang tampaknya ringan bagi satu orang bisa menjadi sangat menyakitkan bagi orang lain. Drama ini mengajarkan kami bahwa dalam komunikasi interpersonal dibutuhkan kepekaan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap perasaan lawan bicara, serta keterampilan komunikasi yang efektif seperti kemampuan mendengarkan aktif, memilih kata yang tepat, dan membangun hubungan yang sehat. Adapun resolusi atau penyelesaian dalam konflik interpersonal ini menggunakan gaya penghindaran. Saya kalah, Anda kalah. Kenapa? Karena pertama, Tini pergi dari tempat terjadinya konflik tanpa merasa dirinya menang atau berhasil menasihati Maryam. Kedua, Maryam yang ditinggalkan pun tidak merasa menang dalam perdebatan karena dia masih merasa kesal dan sebal setelah konflik usai. Akibatnya, masalah tidak terselesaikan. Mereka berharap masalah akan hilang dengan sendirinya atau berharap pihak lain yang akan bertanggung jawab.